Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Singgah Suara. Oke, udah lama banget kita nggak ketemu sama teman-teman. Semoga teman-teman kangen ya sama saya. Ihi, canda kangen, nggak ada yang canda. Oke, kali ini kita bakalan jargon dulu. Semoga nggak lupa teman-teman ya. Jargonnya Singgah Suara apa? Singgah Suara, we are the creator of our future. Oke, ternyata saya nggak lupa karena udah begitu lama tidak bertemu dengan teman-teman. Asik. Oke, kali ini saya sudah kedatangan tamu. Teman-teman saya sih sama-sama Prodi BK, salah dua Prodi BK yang mewakili Prodi BK UAD untuk ikut di salah satu organisasi IMAPKIN. Nah, IMAPKIN itu apa sih? Nah, kita bakalan nyapa dulu nih. Gak mungkin kan saya bicara sendiri nanti kayak krik-krik gitu loh. Hese. Oke, kita akan sapa dulu, ini dia Mas Ardi dan Mas Sinung. Halo. Apa kabar Mas Ardi, Mas Sinung? Alhamdulillah sehat Mas juga. Kompak banget ya ngomong alhamdulillah. Ini kayak gini nih yang perlu apa ya? Diapresiasi. Diapresiasi. Iya. Bercanda apresiasi. Oke, lanjut. Oke, tadi kan saya udah menjelaskan sedikit tentang apa yang akan kita bahas di sini. Di sini kan udah ada perwakilan dari Prodi BK UAD untuk membahas apa ya? Suatu topik yang menarik yaitu IMAPKIN. Nah, sebelumnya kita yang paling dasar sih, IMAPKIN itu apa sih? IMAPKIN ya. Oke, mungkin bagi teman-teman Prodi BK UAD dan lain sebagainya mungkin ngomongin IMAPKIN, apa sih IMAPKIN gitu. Mungkin udah pernah dengar apa sih IMAPKIN ya gitu. Jadi IMAPKIN itu singkatan dari Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. Nah, itu sendiri adalah wadah bagi teman-teman dari Prodi BK dari seluruh Indonesia untuk berkumpul, untuk merumuskan berbagai hal yang nantinya itu untuk apa ya, kayak tempat ajang saling sharing kita, bertemu dengan teman-teman dari Prodi BK dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, oke. Jadi itulah teman-teman IMAPKIN ya, Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. Oke. Jadi itu sebuah wadah ya, wadah bagi Prodi BK di seluruh Indonesia, mahasiswa BK di seluruh Indonesia. Oke, nah itu kan pasti ada perjalanannya ya menuju IMAPKIN. Tapi bukan untuk personal ya, tapi IMAPKIN itu sendiri. Nah, itu bagaimana sih awal mula kok bisa ada IMAPKIN? Apakah itu gagasan suatu orang terus jadi organisasi, ataukah ketika ngopi-ngopi biasa milenial ngopi-ngopi bicarakan sesuatu jadi kok biasanya kayak gitu ya, ada punya inspirasi gitu lah. Makanya ini saya mau tanya, ini gimana awalnya gitu. Kalau awalnya sendiri sih IMAPKIN sebelumnya udah ada di ada. Prakongres di Universitas Negeri Jakarta pada bulan Juli 2007. Itu sudah ada namanya IMKI, Ikatan Mahasiswa Konseling Indonesia. Nah, kemudian pada kongres pertama di Bandung, tepatnya di Universitas Pendidikan Indonesia, itu barulah dirubah namanya menjadi Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. Oke, jadi dulu tuh awalnya bukan IMAPKIN ya, jadi IMKI, Ikatan Mahasiswa Konseling Indonesia. Oke, ini dari tadi yang menjawab itu Mas Ardi, yang satu diem-diem aja ya Bun. Iya Bun, masih lapar ya. Oh Mas pagi ya? Iya, masih pagi. Tim kreatif gimana? Ada kan nanti? Ada? Oke, aman ya, aman Mas, tenang. Nanti setelah ini kita sarapan ya. Oke, siap. Lanjut, ini kan tadi Mas Ardi udah menjelaskan tentang IMAPKIN. Terus awal mula IMAPKIN dari IMKI jadi IMAPKIN karena itu ada kongres pertama ya tadi ya di UPI. Terus juga apa ya? Ya itu tadi ya. Oke. Pasti kan ketika ada suatu organisasi nih, ini kan termasuknya organisasi ya. Organisasi itu pasti ada tujuan dan fungsinya. Untuk apa sih ini ada gitu loh. Itu gimana Mas Ino? Oh iya, sebelum tak jelaskan lebih lanjut, IMAPKIN itu sudah ke-7 ya Mas ya? Ketujuh. Kongres ke-7 kemarin di UPI juga. Di UPI juga, ya, oke. Gitu. Lalu fungsi dan tujuan daripada IMAPKIN sendiri itu, kalau untuk fungsinya sebagai wadah apresiasi dan aktualisasi mahasiswa BK se-Indonesia. Lalu tujuan dari itu tuh sebagai tempat koordinasi atau komunikasi mahasiswa BK di seluruh Indonesia. Dan lebih dari itu untuk apa ya? Untuk wadah
aspirasi Forum silaturahmi. forum Jadi, silaturahmi ya, sebagai forum silaturahmi mahasiswa BK dari seluruh Indonesia berkumpul. aspiratif, lalu sebagai wadah aspirasi mahasiswa, lalu sebagai apa lagi Mas? Apa ya? Yang utama sih kita tuh di IMA mungkin tujuannya ya sebagai aspirasi, juga sebagai apa ya? Fungsinya itu sebagai forum silaturahmi. Jadi benar-benar buat berkumpul dari mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada dari seluruh Indonesia. Indonesia. Oke, jadi kalau ikut itu tuh kayaknya enak ya. Enak. Saya ketemu teman-teman banyak teman-teman dari Teman-teman dari seluruh Indonesia, Indonesia ya. berkumpul jadi Indonesia satu gitu. di suatu tempat terus kita Ya saling silaturahmi, sharing, tukar-tukar. sharing, oke. Mungkin di kampus gimana nih, kampus kayak gini loh, kampus kayak gini gitu loh. benar Dan memperjuangkan apa ya, bimbingan dan konseling itu, atau mahasiswa bimbingan dan konseling itu untuk memasyarakat. Oh, untuk masyarakat ya. Oke. Jadi semuanya itu emang perlu ada yang diperjuangkan lah ya. Diperjuangkan. Namanya juga hidup. Iya, namanya juga Canda hidup ya. hidup. Oke, kan tadi udah dikasih tahu nih saya kayak fungsi dan tujuan IMAPKIN itu sendiri. Nah, pasti kan ada nih hal-hal yang seru di IMAPKIN. Dan contohnya ini saya pernah dengar itu ada program kerja, namanya program kerja ya. Iya, program kerja. Program kerja yang menjadi favorit di IMAPKIN. Ini ada, kalau saya nggak salah ya, ini ada P2M. P2M itu kalau nggak salah pengabdian pada masyarakat. Itu, dan terus ada apa lagi ya? Pertemuan wilayah. Iya. Itu mungkin. Betul. Yang saya dengar ya, yang saya dengar. Apakah itu benar? Dan kenapa itu menjadi hal yang proker favorit, bukan hal yang proker favorit? Kalau yang P2M itu sebenarnya apa ya, paling ditunggu-tunggu lah. Oh, paling ditunggu-tunggu. Para mahasiswa bimbingan konseling Indonesia. Kan kalau P2M itu biasanya di pengurus wilayah ya Mas ya. Iya. Kan sebelumnya nih IMAPKIN itu ada beberapa wilayah. Wilayah 1 di Sumatera, wilayah 2 di Jawa, Nusa, Bali, dan Nusa Tenggara. Lalu wilayah 3 di Kalimantan, wilayah 4 di Sulawesi sama Papua. Oke. Itu. Nah, program favorit per wilayah itu biasanya P2M, pengabdian pada masyarakat. Karena di situ bisa menjadi ladang atau wadah mahasiswa BK seluruh Indonesia itu berkumpul Oke. untuk menyalurkan baik aspirasinya atau ide-ide kreatifnya, atau apa ya? Apa ya? Apa ya? Jadi apa ya? Gini loh. Modelnya itu kayak ya sebenarnya yang dikatakan Mas Yung tadi kan kayak MAPKIN itu ada pengurus pusat, wilayah, daerah. Nah, kebetulan yang seperti yang disampaikan tadi kayak apa namanya? P2M. P2M terakhir itu dilaksanakan saya pernah mengikuti di wilayah 2 tepatnya. Dulu dari pengurus wilayah 2 di Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu berkumpul jadi satu. Nah, kebetulan lagi tempatnya kemarin pengabdian masyarakat itu di Jogja, tepatnya di Delingo, di Bantul. Mungkin Tahu. di Becici kan tahunya kan, di Delingo, Bantul di situ. Nah, di situ benar-benar kita dari wilayah 2 kan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara berkumpul jadi satu. Kemudian kita mengabdi kepada masyarakat, kita ngadain kayak parenting skill, kemudian beberapa pelatihan-pelatihan yang fungsinya untuk mengembangkan masyarakat itu sendiri seperti itu. Sambil kita sosial juga, sambil kita mengenalkan apa sih itu bimbingan dan konseling seperti itu. Oke, itu menjadi proker favorit yang ditunggu-tunggu setiap anggota atau bahkan di luar dari anggota pun bisa ikut ya. Bisa Bisa ikut. itu Oke, terbuka untuk seluruh mahasiswa BK se-Indonesia. Oke, Yang jadi- penting dia prodi BK, oke aja ikut gitu. Oke, seru sih pasti kalau kelihatan itu ya. Jadi itu kayak misal terus tadi kan ada P2M terus pertemuan wilayah. Nah, itu pertemuan wilayah di daerah, di wilayah terus pusat. Iya. Ya, jadi Nah, itu gimana? Saya kan masih bingung nih. Iya. Saya memang dulu kayaknya pernah ikut pernah ikut sih. Iya. kalau nggak salah dulu. dia. Iya. Rakerda kalau nggak salah. Rakerda ya, iya. Itu di Rakerda UPY. PY. UPY. Iya. Itu yang saya nggak tahan. Mohon maaf. Bentuknya ya. Oke. Rakerda tuh memang berat guys, serius. Tapi kalau kalian seneng bawa enjoy pasti kalem. Kalem ya sebenarnya. Jadi di IMAPKIN itu sendiri kan memang karena kita seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Indung di awal tadi, jadi itu ada pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah. Nah, di pengurus pusat sendiri itu untuk pertemuannya namanya ada
Kongres, Rakernas, dan Rapimnas. Rapimnas. Kongres itu sendiri biasanya diadakan 2 tahun sekali untuk reshuffle dari ketua kepengurusan yang sekarang di reshuffle ya gitu. Iya, Nah, iya, iya. untuk Rapimnas sendiri itu rapat pimpinan nasional. Jadi itu kayak apa namanya? Perkumpulan di satu tempat evaluasi kinerja dari pengurus pusat selama satu periode, satu tahun. Nah, untuk yang terakhir kemarin Rapimnas diadakan di Universitas Tadulako di itu di Kalimantan. Sulawesi. Sulawesi Rapimnas. Kalau Rakernas tuh yang di Kalimantan ya. Nah, Rakernas sebelumnya itu untuk pelantikan pengurus IMAPKIN yang baru, pengurus pusat IMAPKIN yang baru untuk dilantik menjadi pengurus. Itu kemarin yang terakhir dilaksanakan di Universitas Mula Warman. Itu di Samarinda. Jadi kayaknya teman saya pernah ikut di Universitas Mula Warman mungkin gitu. temennya Mas banyak yang ikut ke Iya. acara-acara kayak gitu. Iya, karena memang Prodi BK ini Prodi BK UAD ya khususnya aktif ya Bun. Iya, Aktif. Kemudian sih ini untuk yang di wilayah kan terakhir kemarin karena kita di wilayah 2 ya. Kita kan di wilayah 2 lingkupnya Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Nah, kemarin kalau di wilayah itu biasanya pertemuannya namanya musyawarah wilayah dan Rapimwil, rapat pimpinan wilayah dan juga rakerwil, rapat kerja wilayah seperti itu. Oke, jadi kegiatannya cukup banyak ya dari program kerja, terus juga ada Rapimnas, Rapimwil, belum lagi rakerda, Rapimnas, dan banyak ya. Itu jadi kayak ibaratnya ya kita bisa lah ketemu sama teman-teman sambil sharing, sambil jalan-jalan, sambil di menyelam. prodimu gimana sih gitu. Gitu. Oke, jadi itu tadi ya. Nah, ini kan pasti apa ya? Pasti dari personal masing-masing, Mas Ardi, Mas Sinung, pasti kan otomatis ada kayak ketertarikan sendiri sama IMAPKIN. Nah, itu kok bisa tertarik sama IMAPKIN tuh kayak gimana gitu loh. Kok bisa tahu IMAPKIN juga itu kayak gimana? Apakah itu ada open recruitment ataukah itu ada kayak gimana? Apa ya, untuk di IMAPKIN sendiri mungkin kalau dari saya pribadi pertama kali itu dulu saya pernah mendengar di PDDY, Pengurus Daerah Istimewa Yogyakarta. Dulu itu ada waktu saya semester 1 ingat saya itu masih ada program kerja yang namanya IMAPKIN mengajar. Jadi berkumpul dari mahasiswa se-DIY, perwakilan dari masing-masing universitas perguruan tinggi itu berkumpul melaksanakan mengajar di sebuah sekolah SD, SMP ataupun SMA gitu. Jadi benar-benar terjun ke masyarakat dan itu dilakukan berkali-kali gitu. Itu yang membuat saya tertarik awalnya kan. Nah, jalan pertama kali saya ikut itu waktu di Universitas PGRI Yogyakarta. Itu ada Rakerda seingat saya. Rakerda iya. Rakerda di PDD. Kayaknya tahun berapa itu? 18. 2017. Oh 17. Saya masih ikut sih gitu kayaknya. Kayaknya Mas masih semester awal. Oh ya masih semester awal ya. Awal kayaknya gitu. Masih malu-malu. Malu-malu. Nah di situ baru setelah saya resmi jadi pengurus daerah, mulai deh mengulik kira-kira ini apa sih. Baru kemudian waktu dapat setengah periode dari pengurus daerah, saya memberanikan diri untuk datang ke kongres di Bandung. Waktu itu bertepatan juga dengan Mas Sinung, dengan Mas Wahyu, Mas Prima dan juga satu lagi Mas Putut. Nah, kita berlima itu berangkat ke Bandung buat menghadiri kongres itu sendiri. Memang dari UAD telat dulu ya, dari UAD datangnya telat, kemudian kita pulang duluan, tapi benar-benar berkesannya kita ya semoga ada perubahan dari hasil itu dan alhamdulillahnya saya pribadi bisa naik menjadi pengurus pusat. Pengurus pusat. Mungkin kalau Mas Sinung kayak gimana? Singkat aja nih. Singkat aja ya. Singkat aja ya. Jadi awal mula itu apa ya? Hanya sekedar kayak angin lewat IMAPKIN gitu. IMAPKIN lewat aja gitu ya. Awalnya belum tahu ada kegiatannya apa aja kayak gitu. Tiba-tiba di situ tuh apa ya? Dikontak sama ketua IMAPKIN pengurus daerah DIY. Nah, yuk besok ikut pengurus ya gitu. Oke, nggak apa-apa, siap Mas, insya Allah saya gitu. Nah setelah itu ikut apa ya, Raker pelantikan yang di UNJ ya. Pelantikan di UNJ itu akhirnya ya mulai dari situ mencari-cari tahu, mulai perkumpulan lah di Universitas Negeri Yogyakarta mempersiapkan apa
rapat kerja daerah itu, kenal teman-teman mahasiswa BK di seluruh Jogja dari perguruan kita di pengurus daerah itu ada 7 ya. Ada 7 perguruan Banyak tinggi. juga ya? Iya. Banyak di Dari Jogja, ya, dari situ dapat hampir 2 tahun. Habis itu ikut ke kongres. Kongres UPI tadi yang dibilang Mas Ardi itu adalah kegiatan perkumpulan mahasiswa yang kedua kalinya saya ikuti. Dari situ juga malah tambah tertarik. Oke. Iya, tambah tertarik akhirnya setelah itu di pengurus wilayah 2 kan mau mengadakan muswil ya Mas ya? Muswil, Muswil, musyawarah wilayah yang bertempat di Madura. Itu dari situ akhirnya juga ikut juga di muswil itu. Dari muswil ada apa namanya? Penyusunan kepengurusan Pengurusan, ya. oke. Akhirnya terus dinaikkan ke pengurus wilayah. Gitu. Oke, Mas. jadi kayak gitu ya. Jadi memang dari diri sendiri Iya. diajak ikut kemana ini? Tadi rapat rapat itu wilayah, rapat wilayah, di wilayah. pimpinan wilayah, rapat kerja atau wilayah. pimpinan? Kerja, Kerja, rapat kerja. Kerja dulu ya. Rapat kerja dulu ya. Iya. Kerja dulu ya. Iya. Oke. Terus jadi tertarik karena memang ya bisa menambah relasi juga. menambah relasi dan ya membawa nama kampus kita menjadi lebih baik juga. Benar juga. Nah, ini ya, ini yang menjadi hal bagus, hal penting bagi personal juga ya untuk ikut IMAPKIN ini juga. Nah, oke. Pastikan di IMAPKIN tuh ada hal-hal tadi udah dibicarakan hal-hal yang menyenangkan, seru, terus ada proker favorit. Nah, itu selama ikut IMAPKIN pasti kan ada yang dirasakan senang, susah, otomatis itu pasti ada lah ya, pasti ada. Itu mungkin harus merelakan yang di sini atau kuliah atau gimana itu pasti ada yang direlakan. Nah, itu gimana sih apa yang menjadi membuat ketika ikut IMAPKIN itu apa yang menjadi membuat Mas Sinung sama Mas Ardi itu kayak terkesan gitu. Iya. Yang paling utama itu apa ya? Suasana saat perkumpulan. Suasana saat Iya, perkumpulan. saat perkumpulan tentunya. Karena di situ kita rasanya kayak kangen gitu ya Mas ya. Lama banget karena IMAPKIN itu kan organisasi LDR. Oh, Jadi LDR. bisa kontaknya tuh ya melalui HP, grup WhatsApp kayak Iya, gitu. iya. Jadi nggak cuma pacaran aja ya, LDR nih organisasi juga Iya, LDR. LDR. Keren sih, keren. Gitu. Paling mengesankan itu suasananya, saling kangen-kangenan lah. Lalu di samping itu kegiatannya juga itu bisa dibilang mengesankan. Oh, mengesankan Iya, ya, kayak oke. kongres kayak gitu kan juga mengesankan ya Mas ya. Iya. Itu kan yang tadi- menegangkan itu juga mengesankan ya Mas. Itu kan tadi dari Mas Sinung ya. Kalau dari Mas Ardi gimana Mas? Jadi kalau yang menyenangkan ya mungkin tuh apa ya, semua kegiatan yang saya ikuti di IMAPKIN itu menurut saya pribadi menyenangkan semua. Walaupun sidangnya sampai jam berapa, Iya, iya. walaupun 2 hari nggak kegiatan tidur ya, Mas? capeknya kayak apa, tapi seneng kita ketemu teman-teman dari perguruan tinggi yang se-Indonesia. Jadi kita tahu, oh ternyata di daerah Kalimantan tuh bimbingan konselingnya kayak gini toh. Oh di daerah Sulawesi kayak gini. Oh di Jawa tuh kayak gini. jadi tahu di lah Bandung ya. kayak gini. Kayak jadi tahu dan apa ya? Jadi menarik aja Menarik buat gitu ya. buat kita belajar pribadi. Kita nanti ketemu balik ke kampus kita sharing-sharing sama teman-teman kayak gitu. Terus kemudian kayak Oke. ya kayak susahnya mungkin apa ya? Kalau susahnya itu pernah mungkin pengalaman dari saya kayak nekat, saya kan sering Iya. terlalu nekat kayak Iya. gitu kan kalau organisasi. Jadi pernah waktu ada mata kuliah bentrok dan sebagainya, bingung gimana ngakalinya, akhirnya ya udahlah, akhirnya mengajukan dispensasi nggak boleh karena udah hamin berapa UAS itu Iya. kan. Oh, Jadi udah berapa UAS ya, gitu Bun? ya. Ini aktif sekali Aktif nih sekali. teman-teman saya. Karena apa ya, seneng aja gitu. Iya. Akhirnya nekat berangkat dan ya untungnya masih kekejar walaupun ada beberapa hal yang perlu dikorbankan kayak misalnya ya uang pribadi lah dan sebagainya biasa kayak ya. gitu. Ada hal yang harus dikorbankan Ada hal yang harus karena dikorbankan. perjuangan itu perlu pengorbanan. Iya, benar. Pengorbanan, maaf. Punten. Pengorbanan. Oke, jadi itu tadi ya tentang seputar IMAPKIN ya. Karena saya setelah saya ngobrol sama Mas Sinung sama Mas Ardi, saya jadi kayak terbuka bahwa wow ternyata seru juga gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa kalau ada yang mau ikut IMAPKIN bisa
mungkin tanya-tanya dulu sama Mas Inung atau Mas Ardi bisa. Ntar kontaknya ada di mana ya? Di mana ya? Nanti Di bawah, mungkin di bawah. di bawah. Wah, enggak, jangan di bawah lah. nggak ada ya? Kalau Di bisa atas, di atas aja ya. Oke, mungkin Mungkin kayak Instagram Bun. ya, boleh. mungkin Ntar ya. teman-teman yang pengen tahu sih apa sih Imapkin lebih dalam mungkin bisa nanti di follow IG dari pengurus pusat Imapkin, ada. di PP Ada Imapkin, IG-nya? ada Ngurus wilayah juga ada. PP Imapkin, PW2 Imapkin ataupun Jadi ada Instagramnya ya teman-teman. Jadi bisa di follow ntar dicari aja pasti ada. Dan akhirnya wah ini saya sangat seneng banget kedatangan Mas Inung sama Mas Ardi bisa datang di sini. Kita bisa ngobrol-ngobrol tentang Imapkin. Semoga apa yang kita obrol ini bisa apa ya teman-teman bisa tertarik untuk ikut Imapkin karena seru juga. Dan oke, kita sudah di apa ya di akhir. Iya. Saya terima kasih sekali Mas Inung sama Mas Ardi Ya, sudah Mas Yoga, meluangkan sama-sama, waktunya ya. untuk hadir di sini. Semoga kita tetap happy, tetap fun, tetap enjoy untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ya yang ada di dalam kampus atau di luar kampus. Oke. Kita akhiri dulu untuk podcast hari ini. Siap. Semoga senang dan jangan lupa untuk teman-teman follow Instagramnya Prodi BKUAD di @prodibkuad sama subscribe channelnya di Prodi BKUAD. Oke, kita jargon dulu ya. Jargonnya we are the creator of own future. We are the creator of own future. Oke, we are the creator of own future. Oke, saya mulai ya. Iya. Singgah suara. Oke, 1, 2, 3. Singgah suara. We are the creator of own future. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya.